Bertemu lagi bersama kami penyuluh pajak KPP Pratama Tulung Agung di podcast kami Sik Asik 629 Siniar Pajak Asik. Nah, bersama saya sudah ada dua pemateri dari penyuluh pajak, yaitu ada Mbak Dini. Halo Mbak Priska. Dan Mas Garin. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait materi atau perbincangan yang sudah ramai dibicarakan di tengah masyarakat ya. Betul. Yaitu terkait pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, sebenarnya apa sih yang berubah terkait rumor yang beredar di masyarakat ini? Siapa nih? Saya dulu nih berarti. Boleh. Boleh. Ya, sebenarnya perubahannya ini sederhana. Yang semula kan kalau kawan pajak perhatikan ini ya, digitnya di NPWP itu jumlahnya 15. Nah, itu untuk OP dan badan. Nah, nantinya itu nanti untuk orang pribadi menjadi 16 digit sesuai dengan KTP. Sedangkan untuk yang badan, CV, kemudian PT, itu 16 digitnya tinggal ditambah 0 di depannya. Oh, jadi perubahannya adalah yang tadi semula 15 digit Betul. menjadi 16 digit. Ya, sederhananya sih seperti itu, Mbak. Oke, lalu untuk latar belakangnya nih, kenapa sih kok pemerintah repot-repot ini merubah NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit? Betul. Oke, yang pertama itu karena adanya kepastian hukum. Dulu kan ada di undang-undang sebelumnya menyebutkan bahwasanya NIK akan menjadi NPWP akan menjadi NIK ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, akhirnya mengeluarkan lagi peraturan terkait dengan implementasi pemadanan NIK menjadi NPWP. Kemudian memberikan efisien dan efektif agar yang punya nggak perlu lagi nih banyak-banyak kartu di dompetnya, jadi cukup satu saja sekaligus single identification number, satu data Indonesia, seperti itu Mbak Priska. Berarti jadi seperti ini ya, memberikan kemudahan nih bagi masyarakat. Betul. Ya, bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya biar lebih ringkes, praktis, satset gitu. Betul, ya. jadi kan nggak usah nyari mana NPWP, mana KTP ya. Seperti itu. Nah, terus kemarin kan sempat rumornya nih beredar kabar bahwa NIK akan menjadi NPWP ini akan mulai berlaku pada pertengahan tahun 2023 ya. Iya. Nah, sebenarnya sudah sejak kapan sih ini sebenarnya sudah bisa digunakan NIK kita? Mungkin ke Mas Garin langsung ya. Sebenarnya memang awalnya pemberlakuan NIK menjadi NPWP itu mulai per Januari 2024. Jadi nanti rencananya kemarin 1 Januari 2024 semua administrasi perpajakan sudah pakai 16 digit. Baik itu yang orang pribadi maupun yang badan ataupun instansi pemerintah. Tapi kenyataannya untuk saat ini kita undur, Mbak. Oh, siap. Kita undur. Jadi karena ada kendala terkait sistem. Karena kan banyak ya kaitannya kalau perubahan format NPWP itu dari ILAP dan lain-lain. Oleh karena itu kemarin diputuskan untuk implementasi akan mulai per 1 Juli 2024. Berarti ini ya, masih banyak waktu nih untuk kawan pajak yang mungkin belum sempat untuk melakukan pemadanan. Ternyata NIK baru akan mulai digunakan secara resmi per 1 Juli 2024. Nah, terus ini saya kan juga sudah pernah bukan pernah sih, saya sudah melakukan pemadanan nih. Betul. Nah, ternyata nggak perlu waktu yang lama ya untuk NIK saya bisa digunakan gitu. Seingat saya begitu saya sudah pemadanan, terus saya cek di akun DJP online, ternyata sudah bisa login untuk digunakan. Nah, itu sebenarnya mulai diberlakukan ketika hari pajak tahun 2022, 14 Juli 2022. Menu untuk
login pakai NIK itu sudah bisa digunakan. Jadi sebenarnya kawan pajak kalau sudah pemadanan itu bisa langsung aja untuk login di DJP online itu bisa pakai NIK-nya. Oh, berarti resmi, benar-benar resminya tuh nanti ya, tahun depan 1 Juli 2024. Lalu mungkin ada tujuan lain dari DJP memberikan waktu lebih nih bagi kawan pajak agar bisa melaksanakan pemadanan. Tujuan lainnya mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Oke. Kalau tujuan lainnya sih ini, kita melihat DJP ini melihat assessment terhadap instansi-instansi terkait ataupun lembaga-lembaga terkait. Kalau disingkat sih biasanya ILAP ya, instansi pemerintah, kemudian lembaga, asosiasi ataupun pihak ketiga serta wajib pajak tentu saja. Apakah kan kita tahu NPWP itu nggak cuma digunakan di DJP ya. Nah, di lembaga keuangan misalkan lembaga perbankan itu juga menggunakan NPWP. Dengan adanya waktu itu memberikan memberikan waktu juga untuk pihak-pihak lain agar sistemnya itu menyesuaikan. Nah, kalau kita sudah menyesuaikan, mungkin DJP sendiri memang tujuannya menyesuaikan NPWP ke NIK. Tapi apakah dengan sistem-sistem dari pihak lain itu juga sudah siap? Akhirnya diundur itu juga memberikan waktu bagi lembaga-lembaga lain untuk mempersiapkan diri, seperti itu Mbak Priska. Oh, baik. Jadi memang perubahan yang dilakukan oleh DJP ini bukan hanya di pihak internal kita, tapi juga di pihak eksternal, pihak ketiga pun juga memiliki dampak. Betul. Dan juga memang tidak mudah dan tidak cepat ya untuk bisa menyelaraskan perubahan ini. Tentu saja terkait perlakuan NIK menjadi NPWP ini, apakah otomatis NPWP saya yang 15 digit itu sudah nggak berlaku lagi? Masih, kalau sampai sekarang masih tetap berlaku. Jadi nanti sesuai yang Mas Garin tadi bilang, kan berlakunya itu 1 Juli 2024. Nah, berarti dari sekarang kita masih bisa menggunakan NPWP yang 15 digit itu sampai 30 Juni 2024. Berarti ada dua pilihan ya, Iya. mau menggunakan NPWP 15 digit atau 16 digit. 16 digit. Tapi nih Mbak Priska, kalau untuk sekarang penggunaan NPWP 16 digit itu masih terbatas di DJP online. Siap. Ya, kalau nanti 1 Juli insya Allah semua sudah siap lah, baik dari kita ataupun pihak eksternal. Seperti itu. Oke, jadi jangan khawatir nih bagi kawan pajak yang apabila sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP yang 15 digit itu masih bisa digunakan ya, sampai 30 Juni 2024. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait implementasi NIK nih bagi wajib pajak orang pribadi ya. Terus perlakuan NPWP 16 digit bagi badan atau instansi pemerintah ini bagaimana Mas Garin? Nah, untuk wajib pajak badan biar sama 16 digitnya itu cukup menambahkan angka 0 di depan, Mbak. Jadi 0 plus 15 digit NPWP. Jadilah 16 digit NPWP. Dan untuk instansi pemerintah juga sama. Oke. Jadi nanti untuk masa berlakunya juga sama. Masih bisa pakai 15 digit baik instansi pemerintah maupun badan itu sampai 30 Juni 2024. Namun setelah itu semuanya harus pakai 16 digit. Berarti benar-benar kalau OP berubah ya dari 15 digit ke NIK kan nomornya sudah berubah digitnya. Kalau badan sama instansi pemerintah tinggal ditambahkan lebih mudah lagi ya, tinggal langsung otomatis menambahkan 0 di depan sehingga menjadi 16 digit. Oke, berarti untuk penggunaan NPWP 15 digit baik orang pribadi maupun badan dan instansi pemerintah sama ya. Berlaku sampai 30 Juni 2024 dan mulai 1 Juli semuanya sudah beralih ke 16 digit. Nah, lalu nih satu pertanyaan. Bagaimana caranya agar wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK ini bisa menggunakan NIK-nya sebagai NPWP? Mungkin bisa Mbak Dini yang menjelaskan? Boleh, caranya. Caranya sederhana banget sebenarnya.
kawan pajak bisa melakukannya secara mandiri melalui akun DJP online-nya. Jadi masuk ke DJP online, kemudian di bagian profil, klik bagian profil, cek data kawan pajak di situ. Apakah namanya sudah betul, kemudian tempat tanggal lahirnya sudah betul. Terutama nih terkait dengan NIK-nya, Mbak. Jadi NIK-nya sudah betul atau ada yang masih salah. Biasanya kalau di bagian bawah itu sudah valid, berarti sudah tersinkron, sudah padan dengan KTP-nya. Jadi kawan pajak tinggal klik validasi data, kemudian update datanya, dan sudah selesai gitu aja. Wah, cukup singkat Iya, ya. cepet banget. Singkat dan cepat nih. Jadi kawan pajak jangan lupa melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri Di JJP online, betul. Nah, lalu seumpama kan yang namanya sistem, yang namanya wajib pajak kan juga mungkin memiliki keterbatasan atau memiliki hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kelancaran proses pemutakhirannya ini. Gimana Mas Garin? Mungkin ada pencerahan atau solusi bagi kawan pajak yang mungkin terkendala terkait proses pemadanan NIK-nya. Jadi kalau ada kendala, masalah terkait pemadanan NIK ataupun NPWP, kawan pajak nggak usah bingung. Yang pertama, bisa ke kantor pajak terdekat untuk minta bantuan. Nanti kalaupun tidak bisa, harus ke kantor terdaftar, ya monggo datang ke kantor terdaftar masing-masing. Terus cara kedua, bisa pakai kontak center 1500-200 kering pajak. Jadi kawan pajak bisa telepon di sana, sampaikan keluhannya apa, pasti akan diberikan solusi. Dan mungkin ada saluran-saluran tertentu lainnya, mungkin bisa email ke KPP terdaftar mungkin ya. Ada layanan WA juga, konsultasi ke KPP terdaftar. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak Pusat itu menyediakan virtual helpdesk bagi ILAP, instansi, lembaga, asosiasi atau pihak lain yang sekiranya membutuhkan bantuan terkait sistem pemadanan NIK atau NPWP. Itu dibuka setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Dan jam itu online. 14 ya? Oh iya, jam 2 siang. Iya. Dan itu online via Zoom meeting. Nanti untuk ID Zoom-nya apa sama passwordnya kita share di deskripsi Mbak ya. Oke, gitu. Nah, baik kawan pajak, sudah cukup jelas ya betapa mudahnya cara melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP dan betapa mudah juga nih solusi ya yang diberikan oleh DJP apabila kawan pajak mengalami kendala terkait proses pemadanan NIK menjadi NPWP. Yuk, segera bagi kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK agar bisa digunakan per 1 Juli 2024. Baik kawan pajak, sekian podcast kita pada kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast Sik Asik 629 Siniar Pajak Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.